Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita ibadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul 4 perkataan bermakna. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom, hai. Apa kabarnya? Luar biasa dong. Ya, harus luar biasa karena Tuhan Yesus baik, sangat baik buat adik dan kakak. Saya Kasinta. Saya Kak Olin. Pasti kalian sudah tahu kan? Adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Kita bersyukur buat hari ini karena kita sudah diberikan kekuatan, kesehatan, kepintaran. Gimana sekolah kalian? Pasti tetap belajar di rumah kan? Tentunya bagus-bagus dong nilainya ya. Amin, pasti lulus-lulus semua nih adik-adik yang sudah mengikuti Dan ujian. naik kelas juga dong. Amin, pastinya dong karena kita semua anak-anak yang pintar, luar biasa. Amin, haleluya. Yuk adik-adik kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebab Yesuslah satu-satunya yang layak disembah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia janji, dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, mari angkat tangannya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Yeay, yang mau nerima upah yang besar dari surga katakan amin. Amin. Baik adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu, kita jumpa kembali tetap dengan Om Alek. Semoga adik-adik semua tidak bosan melihat wajah kami, Om Alek dan Kak Dini ya. Yang penting adalah isi beritanya adik-adik ya. Hari ini dengan damai sejahtera Kristus, mari kita belajar firman Tuhan. Sedikit melanjutkan pelajaran mengenai akhir zaman. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari syarat keterangkatan dengan tajuk berita pada hari ini yaitu 4 perkataan bermakna ya. Diambil dari Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36 berbunyi seperti ini.
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Nah, di sini ada 4 perkataan yang harus kita perhatikan. Pertama yaitu berjaga-jaga, ya. Kedua, berdoa. Ketiga, luput dari semua yang akan terjadi itu, ya. Keempat, tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi ulangi ya. Kesatu yaitu berjaga-jaga senantiasa. Berjaga-jaga senantiasa. Kedua, berdoa. Ketiga, luput dari semua yang akan terjadi. Dan keempat yaitu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan ini, maka kita akan terangkat sebelum kesusahan besar terjadi. Minggu-minggu lalu sudah kita pelajari di Wahyu 3 ayat 10, bukan kesabaran biasa, yaitu kesabaran Kristus yang menyebabkan kita bisa terangkat sebelum kesusahan besar terjadi. Masih ingat adik-adik gambarnya tempo hari seperti ini ya. Om singgung sebentar, jadi yang terangkat mayoritas yang terangkat yaitu hampir kesusahan besar selesai, menjelang akhir kesusahan besar baru kemudian jadi pengangkatan. Tapi ada sebagian kecil yang terangkat, yang matang duluan ya, terangkat sebelum kesusahan besar terjadi. Di sini menghadapnya ke tata Allah. Kalau di sini ketemu dengan Tuhan di awan-awan, ya, ada perbedaan lokasi, ya. Kenapa? Karena yang terangkat sebelum kesusahan besar terjadi itu adalah buah sulung yang sudah matang duluan, yang imannya sudah sempurna duluan, sehingga mereka layak diangkat sebelum kesusahan besar terjadi. Nah, lalu sebagian besar masuk ke sini masa kesusahan besar dan kemudian terangkat berjumpa dengan Tuhan di awan-awan permai kemuliaan Tuhan. Nah, itulah perbedaannya. Nah, sekarang kita mau lanjutkan berdasarkan ayat di kitab Injil Lukas 21 ayat 36 ya, supaya kita bisa terangkat sebelum kesusahan besar terjadi. Jadi sudah ada 4 perkataan yang harus kita perhatikan ya. Jadi arti dari tahan berdiri di hadapan anak manusia itu adalah dilayakkan untuk ditempatkan di hadapan anak manusia ya. Jadi kalau kita mengerti ya, ditempatkan di hadapan anak manusia, artinya anak manusia itu siapa? Tuhan Yesus selalu sering menyebut dirinya anak manusia di Injil Lukas ya. Nah, kalau di hadapan anak manusia ada di mana sekarang? Kristus Yesus ada di mana sekarang? Di tata Allah, duduk di sebelah kanan tahta Bapa, ya, berarti di surga. Jadi kalau ditempatkan di hadapan anak manusia, berarti ditempatkan di surga, di depan tahta Kristus, ya. Nah, sekarang masalahnya ada 4 perkataan itu harus kita perhatikan, ya, supaya kita bisa layak untuk ditempatkan di hadapan anak manusia. Ada 4 perkataan. Pertama yaitu berjaga-jaga. Apa sih yang dimaksud berjaga-jaga? Berjaga-jaga sederhananya gini, adik-adik ya. Andai kata Tuhan datangnya besok, sudah siapkah kita? Nah, itu maksud berjaga-jaga. Seandainya Tuhan datang besok, kita sudah siap belum? Itu maksud berjaga-jaga. Ya. Jadi berjaga-jaga itu menuntut suatu kewaspadaan. Seandainya Tuhan datang besok, aku siap nggak? Kalau Tuhan datang besok, aku lagi ngapain nih? Apa aku lagi nonton? Tonton bioskop? Waduh. Apa aku lagi main game di smartphone? Asik, ngumpulin koin, Mobile Legend atau apa kayak gitu? Nggak berhenti-berhenti main game online? Atau aku lagi ngapain? Lagi jahil sama adik, jahil sama teman sekelas, ya.
atau aku lagi disuruh orang tua nyapu, ngepel, menolak, membangkang. Wah, kalau Tuhan lagi datang pada saat itu gimana coba? Apakah aku siap? Bisa nggak siapnya aku besok? Apakah aku sedang melakukan apa yang Tuhan berkenan? Jika aku sedang melakukan apa yang Tuhan tidak berkenan padaku, wah, pasti aku nggak keangkat. Nah, itu maksud berjaga-jaga seperti itu adik-adik ya. Kita was-was. Nanti kalau Tuhan tahu-tahu datang besok, aku nggak siap, gimana coba? Masuk dah masalah kesukaran besar. Ya, tuh nomor 1 ya. Nomor 2, berdoa. Wah, ini berdoa dalam konteks mau terangkat itu bukan berdoa biasa ya. Berdoa mohon pada Tuhan supaya diluputkan dari sengsara besar. Oh Tuhan Yesus, luputkan aku dari sengsara besar. Tuhan, aku gak mau masuk sengsara besar. Tuhan, luputkan aku dari sengsara besar. Tuhan, aku gak mau Tuhan. Lebih baik aku susah sekarang mengikut salib menyerahkan diri daripada aku masuk sengsara besar. Oh Tuhan, belas kasihani aku supaya aku masuk ke dalam keterangkatan, layak terangkat ya Tuhan. Demikian doanya seperti itu adik-adik. Bukan doa yang biasa. Itu patut dilakukan tiap hari. Jadi berjaga-jaga dan berdoa. Namun berapa banyak orang Kristen yang mau melakukan seperti itu? Berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga sambil berdoa. Tidak banyak adik-adik. Semoga kiranya adik-adik di sini adalah termasuk dalam bilangan orang-orang seperti itu. Yang berjaga-jaga, yang berdoa minta diluputkan dari sengsara besar. Ya, adik-adik. Nah, yang ketiga, di perkara ketiga, luput ya. Luput dari, tadi katakan, luput dari semua yang akan terjadi itu. Nah, semua yang akan terjadi itu apa? Firman Tuhan katakan, hari Tuhan. Supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, banyak penduduk dunia ini nggak tahu. Hari Tuhan nanti akan tiba-tiba datang des gitu, seperti jerat. Dan kalau sudah seperti jerat, seperti ikan, ketangkap dalam satu jala, dia nggak bisa lolos, nggak bisa kemana-mana. Seperti itulah kedatangan Tuhan kedua kali, des langsung itu nggak ada yang penduduk dunia benar-benar nggak siap ya, dan mereka mau menyesal juga udah terlambat ya, karena banyak mengabaikan ajakan atau anjuran untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Itulah maknanya adik-adik, luput dari sengsara besar. Kalau luput itu pada saat hari Tuhan itu datang, pada saat kesukaran besar itu terjadi, kita tidak ada di situ. Itu maksudnya luput. Nah, itu berbeda dengan kata dilindungi. Kalau dilindungi berarti kita ada di situ, di bumi. Saat kesusahan besar terjadi, kita ada di situ dan kita dilindungi Tuhan. Itu maksudnya dilindungi, ya. Ada di situ tapi kita selamat melewatinya. Itu maksudnya dilindungi. Tapi ini perkataan Tuhan adalah luput. Luput berarti diangkat sebelum kesukaran besar terjadi. Kita tidak ada di situ adik-adik, kita sudah diangkat sama Tuhan ke tahtanya, berdiri di hadapan anak manusia. Itu adik, ya, luput. Nah, sekarang yang keempat, tahan berdiri. Tahan berdiri itu maksudnya apakah pada saat kita berdiri di hadapan anak manusia itu kita benar-benar serupa dengan Kristus. Kalau kita benar serupa dengan Kristus, kan udah pasti kalau orang sudah diluputkan, ya pasti tahan berdiri di hadapan anak manusia karena sudah serupa dengan Kristus. Pertanyaannya hari ini adalah apakah kita rindu damba mau berdiri di hadapan Kristus, luput dari sengsara besar atau tidak sama sekali? Ya, apakah kita benar-benar rindu damba mau ketemu dengan Kristus di hadapan tahtanya? Kalau kita nggak punya kerinduan kedambaan yang besar, maka Tuhan nggak menganggap kita layak untuk diangkat. Tuhan hanya melayakkan orang-orang yang punya kerinduan kedambaan besar untuk diangkat menghadap
ke tahta Kristus. Ya, jadi pilihannya pada kita hari ini. Ada suatu cerita binatang, ya, Babel yang sangat baik. Elang dan kucing. Ya. Elang itu sudah naik ke atas, lihat gunung-gunung, lihat awan-awan, lihat matahari, lihat bintang, pemandangannya indah. Lihat salju di puncak gunung, wah hebat sekali. Nah, terus suatu hari dia ketemu sama kucing. Dia cerita sama kucing. Cing, cing, wow, kok cing, cing ya? Cing, cing, sini cing. Tak ceritain. Wah, gua mau cerita nih. Cerita apa, Lang? Apa sih, lu mau cerita apa sih, Lang? Gini, cing. Tadi gua naik ke atas gunung tinggi. Ke angkasa yang tinggi sekali, ya. Wah, pemandangannya menakjubkan. Menakjubkan sekali, cing. Ada puncak gunungnya indah, tertutup salju putih. Gunung biru, puncak tertutup salju putih. Lalu ada matahari. Aku melihat bulan dan bintang-bintang. Lihat langit yang biru sekali itu. Wah, menakjubkan, cing. Luar biasa. Kalaupun aku elang, aku belum pernah naik setinggi itu untuk melihat pemandangan yang menakjubkan seperti itu. Loh, wah luar biasa, cing. Kapan-kapan kamu mesti ke sono deh, ikut aku. Kucing mendengarkan kurang antusias. Cuma gini doang dia. Gitu ya, Lang ya? Gitu ya? Gitu ya? Oh, ya. Lalu elang tanya. Gini aja deh. Si kucing tanya. Ini elang, aku mau tanya. Tanyain aja, cing. Kamu tanya apa? Kamu cerita bagus mengenai pemandangan di sono. Aku mau tanya satu hal saja. Di atas sono itu yang kamu lihat, itu ada tikus nggak? Kalau di sono ada tikus, aku mau ngikut kamu ke sono ngeliat. Kalau nggak ada tikus, nggak usah deh. Terima kasih atas ajak kamu. Aku nggak mau ikut deh. Yang penting di sono ada tikus, aku baru happy. Yang penting happy, Lang. Ada tikus sono, aku happy. Wah, nah begitulah adik-adik. Banyak orang tuh nggak mau pergi ke surga. Kenapa? Digondeli sama banyak hal. Banyak hal yang menduduki hatinya sehingga tidak mau merindu-dambakan surga. Itulah problemnya. Nanti banyak orang Kristen yang tidak bisa terangkat sebelum kesalahan besar terjadi. Hatinya sudah diduduki oleh banyak hal dunia, adik-adik ya. Ini diduduki oleh mobil yang mewah, perangkat gadget, wanita, dan berbagai barang mewah lainnya. Duit, kartu kredit, ya, melancong, pelesiran, belanja. Sepeda, apa nih? Sepeda Brompton yang bisa dilumpit, bisa dilipat itu. Ya harganya 50 juta, 60 juta. Wah, ada lagi. Motor mewah. Belum keterikatan, diduduki oleh gadget, artinya, ya. Oleh gadget. Anak-anak juga hatinya diduduki oleh gadget. Kehidupan di dalam rumah masing-masing sibuk dengan perangkatnya. Ayah dengan laptopnya, anak perempuan dengan iPad, ya. Kemudian anak bungsu dengan smartphone-nya, ya. Ini ada hatinya diduduki oleh tas Gucci dan ROG Gucci, ya. Dengan sepatu yang mahal, dengan tata rias rambut yang istilahnya yang sangat modern, ya. Dengan berbagai perhiasan, ya. Berbagai perhiasan yang menduduki hatinya, juga terikat pada rokok, ya. Siapa sih yang terikat pada rokok? Lepaskan itu. Atau yang ikut geng motor, minum minuman keras, oplosan, miras, ya. Atau yang bertuhankan perut, yang penting makan enak, ya, maka tidak bisa terangkat, hati-hati. Kalau kita mau terangkat, kita mesti benar-benar rindu damba sama surga. Kita mesti pilih pada hari ini mau surga atau mau dunia, ya. Kalau kita mau surga, kita mau rindu damba surga, kita buang semua itu. Paulus mengatakan dalam kitab Filipi,
Dulu banyak hal yang kuanggap untung, tapi sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Bahkan semua hal kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Itu Paulus mengatakan hal seperti itu dalam kitab Filipi. Dia kurang apa coba? Dia punya duit. Dia tokoh terhormat, tokoh agama terhormat, alim ulama terhormat. Kurang apa coba? Hidupnya nggak kekurangan, ya kan? Tapi semua itu dia buang karena pengenalan akan Kristus Yesus. Kristus Yesus jauh lebih segalanya. Tidak ada lagi ini buang semua. Ini semua akan kubuang. Ini sepeda ini juga akan kubuang. Ini motor juga akan kubuang semua. Ya. Gadget semua juga akan kuanggap rugi. Gadget juga akan kuanggap rugi semuanya. Gadget juga kuanggap rugi. Dan juga semua perangkat elektronik ini kuanggap rugi. Tas mewah dan ini semua adalah sampah. Batu mahal juga sampah. Peta rias ini juga sampah semua. Perhiasan juga sampah semua. Karena Kristus ini juga tidak ada untungnya apa-apa. Ya. Rokok apalagi semua aku rugi. Makanan, dah buang semua. Dan semua pergaulan buruk, buang semua. Buang semua. Karena anggap rugi semua karena Kristus. Haleluya. Maka kita akan terbebas dari ikatan dunia ini. Kita sungguh-sungguh mendambakan surga. Haleluya. Amin. Adik-adik semua diberkati Tuhan. Terima Tuhan memberkati kita semua. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Hari Minggu ini, hari kebangkitan-Mu. Biar Engkau yang bangkit dalam diri kami. Engkau yang mencelikkan mata kami. Hingga kami melihat bahwa semua apa yang ada dalam dunia ini adalah sampah ya Tuhan. Semua adalah sampah ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang berharga. Karena yang berharga sesungguhnya adalah Kau Tuhan. Yang berharga adalah Kau Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh berharga ya Tuhan Yesus. Kami sungguh merindu dambakan Kau Tuhan. Karena kami Tuhan sebelum kesuksesan besar terjadi. Kami semua mau terangkat Tuhan sebelum kesuksesan besar terjadi. Tuhan Yesus, Tuhan Kau adalah yang termulia. Di mata kami Kau yang termulia. Keindahan dunia pudar Tuhan di hadapan-Mu. Engkaulah sungguh jauh lebih indah daripada permata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Wahyukan diri-Mu pada adik-adik muda, pada saudara-saudara muda. Sehingga mereka bisa melihat mustikanya Kristus dalam hati mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang kudus, yang nama segala nama, nama yang berkuasa. Kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Yesus amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa minggu depan untuk ikut lagi ibadah sekolah minggu ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!